Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, bebernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya.
Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Achlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi.
PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi.
Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban
mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari.
Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasi Panapopo Papapopo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, bebernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, lanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi,
Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7.
Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025.
Anto punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel.
Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda.
Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya,
Teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik. Lanjutnya, tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP,
dan Pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasi Panapopo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya.
"Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi.
Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu,
Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos.
Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah.
Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya.
Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini
kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban.
Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari.
Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek,
AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu.
Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa
menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun,
Untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IBbernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi.
Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi
mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari.
Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasi Panapopo Papapopo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, bebernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi,
Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim,
Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025.
Anto punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel.
Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda.
Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya,
Teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik. Lanjutnya, tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP,
dan Pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasi Panapopo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya.
"Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi.
Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu,
Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos.
Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, bebernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah.
Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Pananananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Achlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel.
Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan
mengatakan potongan jasad korban uswatun hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad uswatun hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad uswatun hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya.
Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat.
Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur.
Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik.
Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasi Panapopo Papapopopo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Achlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, lanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim,
pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel.
Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Achlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, bebernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri.
Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang.
Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP
dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasi Panapopo Papa Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya.
"Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsider 338 KUHP, lebih subsider 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi.
Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu,
Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos.
Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah.
Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun,
Untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, bebernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi.
Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasi Panapopo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati.
Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari.
Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Helboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi,
Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin,
27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025.
Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Tri Hartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel.
Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Achlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda.
berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya,
Teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP,
dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasi Panapopo Papapopopo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Achlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya.
"Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi.
Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasi Panapopo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Achlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu,
Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu.
Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa
menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun,
Untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, bebernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemudian
Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Pananananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Achlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati.
Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu,
26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km.
Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman Polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7.
Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, bebernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025.
Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Tri Hartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel.
Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda
berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya,
Teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik. Selanjutnya, tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP
dan Pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Helboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya.
"Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi.
Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasi Panapopo Papapopo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, bebernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, lanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu,
Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim,
Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025.
Anto punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel.
Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda.
Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya,
Teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik. Lanjutnya, tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP,
dan Pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Achlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya.
"Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi.
Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu,
Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos.
Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah.
Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasi Panapopo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun,
Untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi.
Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati.
Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu,
26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km.
Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman Polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7.
Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar.
Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok.
Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan
mengatakan potongan jasad korban uswatun hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad uswatun hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad uswatun hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasi Panapopo Papapopopo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban uswatun hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Achlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban uswatun hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya.
Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat.
Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Achlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur.
Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman Polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka.
Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup
Ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Tri Hartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi.
Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, bebernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda.
Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban uswatun hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad uswatun hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad uswatun hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Pananananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban uswatun hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Achlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban uswatun hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya,
Teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik. Lanjutnya, tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP
dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya.
"Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi.
Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu,
Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Pananananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos.
Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah.
Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya.
Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi.
Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban
mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari.
Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasi Panapopo Papapopo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, bebernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, lanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi,
Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin,
27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Dirreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025.
Anto punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel.
Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda.
Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya,
Teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik. Lanjutnya, tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP,
dan Pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasi Panapopo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya.
"Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi.
Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu,
Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memilikinya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Direskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya
ilmu, packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Anto keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah.
Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya.
Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi.
Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati.
Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat.
Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasi Panapopo Papapopopo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau MAM yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan MAM mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. MAM tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran MAM yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, MAM tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. MAM sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi
Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, diujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Tri Hartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik.
Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel. Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Achlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, jelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. Saya menyesal dan minta maaf, ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025.
Anto punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda. Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil membawa koper merah. Koper tersebut berisi jasad korban Uswatun Hasanah yang telah dimutilasi. Dalam video, terlihat pria yang sedang duduk di depan kamar hotel.
Sosok pria itu adalah kerabatnya Antok yang bernama Muhammad Ajlis Maulana atau Mam yang diminta Antok untuk antar dan menjemput. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mengatakan Mam mengiyakan ajakan Antok dan keduanya pergi ke Tulungagung menggunakan mobil. Mam tiba di hotel menggunakan mobil Suzuki R3 milik korban untuk menjemput Antok. Jasad korban yang telah dibungkus dimasukkan ke dalam mobil. Polisi masih mendalami peran Mam yang terekam kamera CCTV menemani tersangka di luar kamar hotel. Saat diamankan, Mam tidak sedang bersama Antok yang berstatus tersangka. Mam sudah kami amankan. Namun, untuk peran akan kami dalami apakah perbuatan dari kerabat turut melakukan perbuatan pidana atau tidak, dijelasnya. Diketahui tersangka Antok memiliki keahlian khusus dalam mengemas barang sehingga koper merah dibungkus rapi. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana, IB-bernya. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Ini seperti cara mengemas barang yang rapi, bukan orang yang sedang panik, dilanjutnya. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Terancam hukuman mati. Kepala korban mutilasi Ngawi terpental balik saat dibuang Antok. Polisi yang memeriksa kasus mutilasi Ngawi, Jawa Timur sempat mengungkap kejadian janggal saat Rangka Rohmat Trihartanto alias Antok mencoba membuang bagian kepala korban. Mendengar ia dihukum mati, Antok meratap menangis dan minta ampun serta maaf kepada pihak keluarga. Dia sangat menyesali perbuatannya. "Saya menyesal dan minta maaf," ujarnya sembari menangis. Hal itu diungkapkan di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok sempat berhari-hari membawa jasad korban mutilasi Uswatun Hasanah keliling Jawa Timur. Kepala tersebut kemudian rencananya dibuang di suatu kawasan, Jawa Timur. Namun saat insiden pembuangan kepala, tanpa diduga kepala tersebut sempat mental kembali ke kaca mobil. Hal itu membuat tersangka urung membuang kepala korban di wilayah titik awal yang ditentukan. Sementara itu potongan tubuh korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur terpisah jarak hampir 112 km. Potongan kepala korban mutilasi Ngawi, Jawa Timur ada di Trenggalek, Jawa Timur yang artinya jarak dengan Ngawi hampir 112 km dan potongan kaki ditemukan di Trenggalek, Ponorogo. Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Eko Widiantoro menuturkan kepala jenazah ditemukan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Direktur Ditreskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman polisi menjerat Antok dengan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Ancaman pidananya paling maksimal dihukum mati atau pidana paling ringan penjara seumur hidup. Ancaman hukuman mati atau seumur hidup, ujarnya di ruang konferensi pers Gedung Bidhumas Mapolda Jatim pada Senin, 27 Januari 2025. Antok punya ilmu packing dari luar negeri yang bisa muat di koper merah, ingin kabur ke Taiwan. Sejumlah pengakuan hingga curhatan tersangka Rohmat Trihartanto alias Antok setelah memutilasi kekasih gelapnya Uswatun Hasanah terbongkar. Di antaranya Antok sempat kepikiran kabur ke luar negeri untuk menghilangkan jejak. Terlebih dia dulu pernah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama beberapa tahun. Namun akhirnya Antok sadar, sejauh apapun dia kabur dia tidak bisa menutupi rasa bersalahnya telah menghabisi nyawa Uswatun Hasanah. Tersangka Antok membunuh dan memutilasi korban Uswatun Hasanah karena sakit hati korban pernah membawa pria lain ke kamar kosnya. Ia kemudian merencanakan pembunuhan dengan mengajak Uswatun Hasanah bertemu di sebuah hotel di Kediri. Antok lalu menghabisi nyawa Uswatun dengan cara dicekik. Awalnya berniat memasukkan tubuh Uswatun Hasanah ke dalam koper. Antok kemudian memutilasi jasad korban karena kopernya kekecilan. Ia lalu membuang potongan tubuh Uswatun ke beberapa tempat yang berbeda.
Diketahui kemampuan Antok untuk packing itu didapatkannya saat 8 tahun bekerja di sebuah pabrik pengemasan barang di Korea Selatan. PS Kanit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKP Fauzi, mengatakan potongan jasad korban Uswatun Hasanah dibungkus plastik sebelum dibuang. Selama 8 tahun di Korea, Antok terbiasa dengan pekerjaan bungkus-bungkus barang. Inilah yang membuat cara dia mengemas potongan tubuh korban sangat teliti dan rapi. Kemampuan ini dia dapatkan selama bekerja di sana. Menurutnya, teknik tersangka membungkus jasad sama seperti cara mengemas barang di pabrik. Dalam pelariannya, Antok mengaku selalu dihantui perasaan bersalah pada korban. Tersangka kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Jika terbukti bersalah, Rohmat alias Antok ini akan menghadapi hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tindak pidana yang dilakukan mencakup pembunuhan berencana, pembunuhan, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekaman CCTV senyum Antok tenteng koper berisikan jasad Uswatun Hasanah, dicurigai psikopat. Beredar rekaman CCTV seorang pria yang dicurigai bernama Rohmat alias Antok tengah menenteng koper. Mengutip Kompas.com, diduga kuat isi koper adalah jasad Uswatun Hasanah, 29. Yang menjadi sorot perhatian pada video tersebut, Antok terlihat tersenyum. Sejumlah pihak menuding, Antok memiliki jiwa seorang psikopat. Antok telah ditangkap dan ditahan oleh Polda Jatim sejak Minggu, 26 Januari 2024, dini hari. Ia diduga sudah menghilangkan nyawa kekasihnya, Uswatun Hasanah atau UK, 29. Antok melakukan aksinya di kamar 303 Hotel Adi Surya, Kediri pada Minggu, 19 Januari 2025, menjelang dini hari. Sementara itu, tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah untuk dibuang di Ngawi. Rekaman kamera CCTV yang menunjukkan aktivitas Antok saat di luar kamar Hotel Adi Surya sedang memasukkan koper ke dalam mobil sewaan Toyota Veloz AG 1179 TZ beredar. Berjalan biasa, tersangka terlihat menahan berat beban saat mengangkat koper yang dibawa hanya dengan satu tangan kanan. Sementara itu, satu orang tengah duduk di kursi halaman kamar terlihat santai dengan mengangkat satu kakinya ke atas paha. Orang tersebut berinisial MAM yang disebut oleh Polda Jatim sebagai kerabat tersangka. Namun, perannya masih didalami oleh tim penyidik. Antok juga memperlihatkan ekspresi santai ketika diinterogasi polisi. Mengenakan kaos hitam dibalut kemeja bermotif, Antok tampak kooperatif saat menjawab rentetan pertanyaan dari tim penyidik. Beredar pula melalui rekaman live TikTok dari salah satu akun tim Jatanras Polda Jatim Hellboy Jatanras Polasipana Popo Papa Popo Popo Panananananananpa. Antok menyanyikan lagu Jishepia dari band Sheila on 7. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman, Senin, 27 Januari 2025, mengatakan Polda Jatim belum dapat memastikan apakah tersangka terindikasi psikopat atau tidak. Pihaknya akan membawa Antok ke psikiater terlebih dahulu. Sejauh ini, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, Antok merasa cemburu karena korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Selain itu, RTH merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Peran sosok pria yang duduk santai saat koper merah melintas terungkap. Antok punya ilmu packing. Beredar viral video Rohmat Trihartanto, 33, alias Antok keluar kamar hotel di kawasan Kota Kediri, Jawa Timur, sambil